Dibuka silakan. Halaman 46 ya, mushafnya ya. 272 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum. Laisa tidak ada. Laisa tidak ada 'alaika atas engkau. Laisa tidak ada 'alaika atas engkau hudahum. Hudahum petunjuk bagi mereka. Walakin Allah, tetapi Allah yahdi, menunjukkan man kepada siapa saja, yasha'u yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu, dan apa saja tunfiqu yang kalian infakkan, min khairin dari kebaikan. Fali anfusikum, maka itu kembali pada diri kalian. Wa ma tunfiquna, dan apa saja tunfiquna yang kalian infakkan, illa kecuali ibtigha'a, mencari wajhillah, mencari ridhonya Allah. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kalian infakkan, min khairin dari kebaikan, yuwaffa akan dipenuhi, ilaikum untuk kalian, akan dibalas untuk kalian. Wa antum, dan kalian la tudlamuna, tidak dizalimi. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bicara tentang masalah hidayah, ya. Bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hidayah itu adalah haknya Allah, ya, hak prerogatifnya Allah, ya, hak mutlak yang Allah miliki, ya, atas hamba-hambanya. Allah menunjukkan kepada siapa yang dikehendaki, ya, dan juga menyesatkan siapa saja yang dikehendaki, ya. Jadi itu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk meminta hidayah, ya, untuk meminta apa? Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdina, ya Allah, tunjukkan kami siratal mustaqim, ya, jalan orang-orang yang lurus, ya. Jadi jalan lurus, ya, jalan yang benar, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri apa? Nikmat, ya. Siapa yang orang-orang yang diberi nikmat itu? Yang dimaksud adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, ya. Itu jalannya para nabi, ya, para orang-orang yang siddiq, ya, jujur keimanannya, para syuhada, dan jalannya orang-orang apa? Saleh. Itu yang dimaksud dengan siratal mustaqim, ya. Hidayah Allah yang diberikan kepada siapa? Hambanya, ya. Bukan jalan orang yang dimurkai, ya.
dan bukan jalan orang yang sesat. Nah itu berarti ini di dunia ini ada dua jalan tadi ya, jalan Shiratal Mustaqim ya, jalan yang lurus, itulah yang disebut dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang bengkok tadi ya, jalan yang bengkok ya, keluar dari kebenaran. Nah, di antara aktor-aktor orang yang bengkok ya, akidahnya, perilakunya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah ya, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan kalangan yang lainnya ya, orang-orang yang disebut dalam Al-Quran yang mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran datang ini ya, dan juga Rasulullah SAW datang membawa risalah ini ya, itu untuk menunjukkan kebenaran ya. Jadi semua isi risalah, kandungan yang dibawa Nabi SAW itu adalah kebenaran ya, kebenaran ya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima apa? Kebenaran ya. Walakinnallaha yahdi man yasha ya. Walakinallah, tetapi Allah yahdi, menunjukkan man siapa saja yasha'u, yang Allah kehendaki. Jadi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah saja yang itu bisa menerima hidayah ya. Jadi hidayah itu memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia tidak bisa apa-apa gitu ya. Manusia itu hanya mampu mengajak ya kepada kebaikan, tapi belum tentu yang diajak mau gitu ya. Makanya manusia itu klasifikasinya, pembagiannya, ada orang tahu kebenaran tapi belum tentu apa? Mau melaksanakan kebenaran ya. Jadi dia tahu benar tapi belum tentu mau. Ada orang yang tahu benar dan dia mau melaksanakan apa? Kebenaran itu ya. Nah, itu corak manusia begitu. Ada yang tahu dan dia mau. Ada yang tahu tapi dia tidak mau ya. Ada yang tidak tahu ya, ada yang dia tidak tahu sehingga tidak mau juga ya. Maka itu harus didakwai ya. Sehingga tugas kita itu ya mengajak kebaikan ya. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, nanti kalau sudah tahu dia mau melaksanakan apa? Kebaikan begitu ya. Yahdillahu linurihi may yasha ya. Jadi Allah menunjukkan dengan cahaya Quran tadi, cahaya wahyu, cahaya risalah Nabi, may yasha, kepada yang dikehendaki. Jadi itu yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik itu artinya ada orang itu tahu kebenaran ya, ditunjukkan oleh Allah kebenaran, kemudian dia mau melaksanakan kebenaran. Ada lagi orang yang tahu kebenaran tetapi belum mau ya untuk melaksanakan kebenaran ya. Nah, ini orang yang belum mendapat hidayah ya. Dan hidayah taufik ya, hidayah taufik tadi yang menggerakkan seseorang untuk mau mengikuti kebenaran itu memang murni ya, murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia itu hanya menyampaikan saja, mengajak saja. Kita nggak mampu memberikan hidayah taufik kepada mereka ya. Nabi sendiri juga ya, para nabi dan rasul juga sama ya. Mereka manusia yang membawa risalah, yang hanya menyampaikan ya. Adapun taufik ya, hidayah ya, hidayah taufik tadi digerakkan orang untuk menerimanya, itu murni petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi sendiri ya membawa kebenaran, mengajak pamannya untuk masuk Islam, tetapi
tetap saja tidak masuk Islam ya. Jadi pamannya Nabi itu kan banyak ya, yang kemudian di antara mereka banyak juga yang tidak beriman ya. Seperti siapa? Abu Lahab ya, Abdul Muthalib ya. Dua-duanya nggak beriman itu ya. Padahal kebenaran di depan mata, ya kan? Tinggalnya di Mekah, tanah suci, ya kan? Di sekeliling Ka'bah ya. Dan yang menyerukan kebaikan orang yang dekat ya, kerabat, keponakan sendiri. Itu tetap saja tidak mau masuk apa? Islam. Walaupun mendukung tetapi tidak masuk Islam, itu yang namanya Abu Thalib ya. Karena apa? Gengsi ya, karena merasa sudah dituakan, sesepuh dari agama-agama nenek moyangnya ya. Kalau dia ikuti agama Nabi Muhammad, nanti apa kata masyarakat gitu kan. Akhirnya sampai mati Abu Thalib ini tidak masuk Islam ya. Tetapi ya karena saking cintanya Abu Thalib kepada Nabi SAW, mati dalam keadaan kafir ya, kemudian dimasukkan dan disiksa, itu masih dapat diskon ya. Makanya Abu Thalib itu ya masuk neraka iya karena kekafirannya ya. Kebaikannya yang banyak tadi, sebab menolong agama Nabi, membela Rasulullah semasa hidup itu ya. Abu Thalib itu melindungi tadi dakwah Nabi walaupun nggak mengikuti gitu. Nah, orang-orang kafir itu segan karena Abu Thalib itu kan tokoh Quraisy ya. Tapi Abu Thalib nggak mau mengikuti agama Nabi Muhammad ya. Walaupun nggak mengikuti agamanya, tetap saja dibela, itu keponakannya dan ibaratnya keluarganya. Dan tahu kalau Abu Thalib itu dakwah Nabi itu benar, tapi karena tadi ya, terhalang sifat gengsi tadi ya, sehingga tidak beriman. Makanya termasuk ya tadi di nerakanya itu hanya sebatas ya kaki saja ya. Jadi dipakai sendal ya. Dan sendalnya tadi atau kerikil ditaruh di telapak kaki itu saja ya. Otak ya, kepalanya itu mendidih ya. Mendidih ya. Nah, itu Abu Thalib ya. Nah, Abu Lahab pembenci Nabi ya. Tetapi waktu Nabi lahir ya, waktu Rasulullah SAW lahir, itu Abu Lahab itu sangat suka ya, sangat senang punya keponakan lahirnya Rasulullah SAW. Itu saking senangnya Abu Lahab itu punya hamba sahaya, punya budak namanya Suwaibah ya. Nah, Suwaibah ini sebenarnya budak pembantunya Abu Lahab. Nah, demi untuk mengapresiasi ya lahirnya Nabi dan saking senengnya Abu Lahab, itu Suwaibah dimerdekakan ya, supaya bisa menyusui ya, mengasuh, ngurus Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Lahab tadi mati gitu ya, walaupun dia memang tokoh kekafiran, mati ya, tapi dia pernah punya jasa tadi ya, pernah punya jasa ketika Nabi lahir itu. Saking senangnya Abu Lahab, budaknya yang bernama Suwaibah itu dimerdekakan untuk menyusui Nabi SAW, untuk ngasuh Nabi ya. Nah, ketika mati itu di dalam riwayat Imam Bukhari, ada di Sahih Bukhari, adanya Sahih itu ya. Abu Lahab mati. Ketika mati itu keluarganya ya bermimpi ketemu Abu Lahab ya. Bagaimana kabarmu? Aku disiksa ya. Jadi buruk kabarnya. Hanya saja setiap hari Senin ya. Jadi setiap hari Senin siksa itu diistirahatkan. Jadi dapat diskon.
dapat diskon apa? Siksa setiap hari Senin, karena hari Senin tadi itu adalah hari lahirnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau senang ya waktu itu dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu Abu Lahab sama Abu Thalib, dua-duanya nggak masuk Islam ya. Dua-duanya nggak masuk apa? Islam ya. Tapi kekhususan Nabi tadi ya, tetap aja masih ada diskon ya. Ada diskon apa? Siksa bagi siapa? Mereka itu. Jadi itu cinta Nabi itu Masya Allah ya. Apalagi kalau cinta Nabi diiringi dengan apa? Keimanan ya. Jadi Abu Thalib, Abu Lahab tadi ya, kalau Abu Lahab itu mencintai Nabi tadi itu pas lahirnya saja gitu. Kalau pas besarnya memusuhi ya. Abu Thalib membela Nabi ya sejak lahir ya, sampai Nabi jadi Rasul tetap membela, hanya saja tidak mau apa? Beriman, itu aja masalahnya. Sehingga amal soleh itu kalau tidak dengan iman itu nggak ada manfaatnya ya. Tidak ada manfaatnya. Jadi tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka, itu masalahnya. Makanya kalau orang mati dalam keadaan kafir ya, siapapun dia, walaupun itu orang tuanya, tidak bisa didoakan ya. Tidak bisa apa? Didoakan ya. Udah mati itu. Kalau masih hidup bisa didoakan supaya mendapat hidayah. Itu saja bolehnya ya. Jadi bolehnya didoakan ketika masih hidup. Kalau udah mati nggak boleh. Kalau mati dalam keadaan kafir ya. Ya. Misalkan dalam keadaan kafir itu misalkan beda agama ya. Di agama-agama apa, menganut agama-agama lokal ya, agama-agama budaya, itu agama kafir, agama kesyirikan ya. Kalau mati ya matinya ya sudah dikuburkan saja tanpa harus disolatkan ataupun didoakan karena beda agama ya. Jadi seperti itu ya cara memahami akidah kita ya. Jadi kembali ke ayat tadi, bahwa engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapa saja yang dikehendaki ya. Jadi di sini jamaah ya, jadi Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah taufik, menggerakkan seseorang itu hatinya ya untuk beriman ya. Nabi Muhammad sendiri, Nabi Ibrahim juga sama ya, Nabi Nuh, Nabi Lot ya, itu juga sama, malah anak istrinya malah ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Jadi Allah membuat permisalan di dalam Al-Qur'an itu ada sosok dua nabi ya, nabi ya, utusan Allah ya, tetapi diuji oleh Allah, istri dan anaknya kafir gitu. Istri dan anaknya apa? Kafir. Padahal kedua-duanya di bawah naungan seorang nabi itu, orang yang soleh gitu ya. Tetap aja apa? Kafir gitu. Kenapa? Hatinya tidak ditunjukkan oleh Allah. Jadi kalau hati ditutup itu sulit gitu ya. Siapapun tidak bisa membuka hatinya yang tertutup tadi itu ya. Walaupun di hadapannya itu nyata-nyata ada kebenaran ya, ada kesempatan ya. Bahkan kesempatan terakhir pun kalau memang hatinya nggak dibuka ya tetap aja tertutup itu sampai mati. Nah, dulu Aidit itu ya, Aidit itu kan sebenarnya waktu kecilnya itu kan lahir dari keluarga muslim ya, keluarga yang taat gitu, keluarga
yang biasa nyuruh anak-anaknya ngaji ya, itu Aidit yang tokoh PKI itu ya. Tapi setelah pindah ke Jakarta, sekolah dekat orang-orang komunis ya, dekat dengan PKI, akhirnya ya jadi PKI, tokoh PKI ya, memberontak ya. PKI itu kan berontak tahun 48, 65, ini mengerikan sekali itu, memberontak. Akhirnya dihukum mati. Nah sebelum dihukum mati itu kan dikasih kesempatan, malah pidatonya Aidit itu sombong sekali ya, tetap aja dia membela PKI komunis sampai ditembak mati itu ya, tetap masih berpegang teguh pada ideologinya ya, agamanya yaitu komunisme ya, sampai mati itu. Harusnya kan tobat ya, mau dieksekusi tembak gitu ya, tapi tetap aja kalau hatinya tidak dibuka ya, tetap mati dalam keadaan apa? Kafir ya, mati dalam keadaan kafir. Itu artinya belum dibukakan pintu hidayah ya. Jelas ya jamaah, itu namanya hidayah taufik. Hidayah apa? Hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya milik Allah. Jadi siapapun nggak ada yang bisa campur tangan di situ ya. Makanya kalau kita melihat ya, ada keluarga kita misalkan atau masyarakat ya, atau siapa saja yang kita ajak dalam kebaikan kemudian hatinya belum bergerak ya untuk menerima kebaikan, maka satu-satunya jalan itu didoakan ya. Satu-satunya jalan apa? Didoakan. Ini banyak-banyak aja didoakan ya. Makanya doa itu metode yang paling cepat ya, paling efektif di dalam mendidik anak ya, di dalam berdakwah ya, di dalam mengajak teman-temannya ke dalam jalan yang benar. Itu metode yang paling efektif adalah dengan berdoa ya. Didoakan saja gitu. Karena apa? Karena kadang kita udah ceramah sampai berbusa-busa juga nggak akan masuk di dalam hatinya ya. Hatinya tertutup kok ya, menolak kebenaran ya. Tetapi kita juga tidak boleh diam gitu ya, tetap aja dakwah terus ya. Ya, kita ada kewajiban untuk menyampaikan kebenaran ya. Ya, tentu dengan cara yang hikmah ya, sebagaimana ayat sebelumnya itu ya. Sambil dimintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian potongan ayat yang berikutnya ya. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma, dan apa saja tunfiqu yang kalian infakkan. Dan apa saja yang kalian infakkan ya, dari kebaikan ya, min khairin, dari kebaikan. Jadi kita menginfakkan dari kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Ya kebaikan dari harta kita ya, infak harta ya. Bisa berupa zakat atau bisa berupa sedekah atau berupa wakaf ya. Itu kebaikan ya. Jadi dari kebaikan harta kita kemudian diinfakkan, fali anfusikum, maka itu kembali pada diri kalian. Nah ini konsep ya, ini cara pandang seorang muslim ya, cara pandangnya seperti itu. Jangan seperti cara pandang kapitalis atau komunis tadi ya. Jadi memang secara materi orang infak itu hartanya berkurang ya. Dia punya uang 100 juta, infak 10 juta, berkurang, tinggal 90 juta. Secara materi ya, kelihatannya seperti itu. Tapi kita sebagai seorang mukmin harus dibalik pemahamannya, bahwa apa yang diinfakkan dari harta itu tidak hilang gitu, tersimpan ya, tersimpan dan berkembang gitu. Nah itu teori infak, teori zakat itu seperti itu. Nah sementara orang-orang
yang tidak melihat dengan kacamata iman ya, itu kelihatannya berkurang ya. Kalau dari kacamata matematikanya itu berkurang ya. 100 juta diinfakkan 10 juta ya tinggal 90 juta gitu ya. Itu kacamata matematika ya. Berkurang ya. Tetapi sebagai seorang mukmin keyakinannya adalah tidak berkurang ya. Harta itu tidak apa? Berkurang, tetapi tersimpan ya. Nabung ya. Itu ditabung di sisi Allah ya. Jadi deposito itu ya, yang senantiasa berkembang ya. Ya, hanya saja caranya melalui zakat tadi, sedekah, wakaf dan begitu seterusnya ya. Ini paradigma ya, cara berpikir seorang mukmin. Beda dengan orang-orang yang punya harta tetapi tidak dibingkai dengan keimanan ya. Pikirannya pikiran materialistik ya. Ya. Pikirannya supaya hartanya bertambah, maka harta beranak harta akhirnya diribakan ya. Diribakan, diutangkan, dia nggak mau sedekah ya. Nggak mau bantu orang. Ya, kalau toh mau bantu itu ngutangi tapi utangnya dikasih bunga ya, ya sehingga bayarnya double ya. Nah itu pikiran-pikiran materialistik ya. Ya, dikiranya bertambah tetapi sebenarnya malah berkurang. Kenapa? Karena bunga riba itu ya racun ya. Ya, ketika racun itu masuk ke dalam harta ya rusak semua itu hartanya ya. Jadi cara pandang yang benar tadi melihat harta yang diinfakkan itu adalah harta yang tersimpan ya. Kembali pada diri kalian. Ini keyakinan ya, ini keyakinan ya. Kembali kepada masing-masing keyakinan ini ya. Fali anfusikum ya. Jadi tidak hilang tetapi itu bermanfaat ya bagi diri kalian ya. Nah, ayat infak ini dikaitkan dengan hidayah sebelumnya tadi ya. Maka orang yang digerakkan hatinya mendapat hidayah, salah satu cirinya, tanda-tandanya itu ya hatinya digerakkan untuk berinfak ya. Hatinya digerakkan untuk berinfak ya. Karena ini untuk menguji keimanan tadi. Ya tidak semua orang itu mau mengeluarkan harta, tidak semua orang, karena dia merasa hitung-hitungan orangnya ya. Udah berkeringat cari duit, cari dapat harta, malah dikasihkan ke orang ya. Itu orang kalau perhitungan tidak pakai iman. Tapi kalau perhitungannya pakai iman ya, karena dia didorong hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun capek ya dan mendapatkan ini harta, ketika dikeluarkan itu nanti kelak akan diganti. Nah, pikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya berpindah tangan saja ya. Secara materi, tetapi secara hakiki harta itu kembali. Kembalinya adalah fali anfusikum, kembali pada diri kalian. Makanya kalau infak itu kembali pada diri itu maksudnya yang pertama ya, hartanya semakin berkah. Itu maksud dari kembali pada diri kalian. Hartanya semakin berkah. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair ya. Harta itu mendatangkan banyak manfaat ya. Jadi cukup gitu. Berkah itu tambah manfaat, tambah kebaikannya ya. Anaknya kok jadi baik-baik itu ya. Ya, ditolong oleh Allah ya. Urusannya jadi mudah, itu berkah itu namanya ya. Atau yang dimaksud harta yang diinfakkan kembali pada diri kalian itu manfaatnya ya, itu kembali lagi kepada orangnya. Maksudnya adalah harta yang diinfakkan itu menjadi benteng ya, yang melindungi orang yang bersedekah. Makanya sedekah itu tadfa'ul bala ya, sedekah itu bisa menolak bala ya. Jadi sedekah bisa nolak bala ya.
Jadi bala ataupun musibah ya yang seharusnya itu mengenai diri kita sebab sedekah itu bala minggir ya, atau sudah mengenai tapi lepas gitu ya. Saya pernah punya kisah gitu ya, anak saya itu yang masih TK ya, di rumah itu saya punya TK sendiri ya Pak, anak-anak ngaji gitu, anak-anak PAUD di rumah gitu ya. Itu si Saud anak saya itu pagi-pagi sekolah sama teman-temannya di rumah gitu. Nah, temannya itu bawa stiker apa namanya? Ya stiker itu yang anak-anak mainan itu stiker. Nah, stiker itu digulung-gulung kecil gitu. Nah, kemudian apa? Yang namanya anak kecil ya, stiker itu dimasukkan ke hidung gitu. Masuk ke hidung itu stiker plastik gitu. Ya, stiker plastik. Jadi uminya nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya lagi ngajar di kampus gitu ya. Nah, ketahuannya itu setelah anak-anak pulang ya, biasanya pulang jam 11 itu anak-anak pulang ya. Nangis itu, nggak bisa nafas itu kan. Saya ditelepon istri ya. Kenapa katanya? Ternyata stiker masuk ke hidung. Ya. Wah, ini panik juga kita itu ya. Stiker masuk ke hidung ke sini nih, dikeluarkan nggak bisa gitu. Sementara anaknya kesakitan gitu. Makanya saya nelpon dokter Al. Pak dokter gimana ini? Ya udah Ustadz bawa ke Bunda Suryani kan gitu kan waktu itu. Jadi itu sampai lama, ketahuannya itu sampai lama gitu. Saya masih di kampus. Hujan deras luar biasa, saya nunggu langsung pulang itu. Nah, saya langsung bawa mobil terus menuju ke rumah sakit gitu kan. Saya nelpon dokter Al dulu, beliau pernah saya telepon gitu kan. Dokter ini gimana ya? Saya akhirnya berangkat itu di tengah jalan ya. Nah, kita semua panik ya, sambil berdoa gitu. Tetapi itu waktu itu ya, saya masih ingat itu adalah hari Kamis ya, hari Kamis. Biasanya itu santri-santri itu kalau hari Kamis pada puasa. Nah, hari itu ternyata saya juga nggak tahu uminya itu ngirim uang untuk buka puasa gitu ya, buka puasa ya, untuk santri-santri yatim itu ya. Itu subhanallah ya. Jadi anak tadi itu kesakitan dari jam berapa itu ya? Jadi dari siang sampai sore gitu ya, sampai sore itu. Dan saya udah ngubungi kalau Kamis malam Jumat itu saya ada kajian di Masjid As-Sofia, ada di Sahih Bukhari. Saya udah ngubungi anak-anak di sana, saya nggak bisa ngajar katanya, saya mau ke rumah sakit ya. Di tengah perjalanan mau ke rumah sakit tadi ya, itu tiba-tiba anak saya itu bersin jebres gitu ya. Alhamdulillah itu keluar itu. Jadi keluarnya itu tadi pas bersamaan anak-anak itu mau buka puasa gitu. Yang puasa itu tadi makanan minuman tuh yang nyediakan istri saya gitu. Subhanallah, itu mudah-mudahan itu dari sedekah tadi itu bisa nolong itu. Masya Allah, itu udah pusing lihatnya itu ya. Jadi gimana anak kecil ya, stiker dimasukkan. Ini kalau dioperasi gimana hidungnya? Saya pikiran gitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi operasi itu ya, dan dengan pertolongan Allah itu kok bisa bersin gitu ya. Padahal dia nggak pilek ya, bersin itu bisa langsung keluar gitu. Saya tuh saking senangnya di jalan tuh sujud syukur saya itu. Saking senangnya turun dari mobil itu, ya Allah selamat gitu ya. Jadi kadang begitu ya. Jadi sedekah itu kalau suatu saat itu bermanfaat untuk menolak bala itu. Walaupun bala itu kadang mudah nempel tapi dia akan lepas itu.
Makanya benar apa yang dikatakan Nabi itu, bahwa sedekah itu adalah tadfa'ul bala ya. Sedekah itu adalah menolak bala. Itu benar itu. Menolak bala itu. Ya. Jadi menolak bala itu berkali-kali saya alami gitu ya, kayak gitu itu. Ya. Hampir saja. Kadang itu ya, kadang sama waktu nyetir di tol itu ya. Itu sering gitu. Di tol itu kan kita nggak memprediksi ya. Itu yang namanya truk membawa galon itu jatuh dari depan mobil saya itu, masya Allah. Apa namanya, dari Jakarta mau pulang ke sini, itu galon aqua itu, entah itu sopirnya teledor atau gimana, itu jatuh. Alhamdulillah itu nggak kena itu. Kalau kena lumayan itu. Masya Allah, kaca kena kita ini jeber itu langsung gitu. Jadi kadang manusia itu begitu ya. Jadi kadang musibah itu datang dari arah depan, dari kanan, kiri, belakang, atau atas. Ya kadang kita nggak tahu itu namanya musibah ya. Ya. Ada kemarin baru temen naik motor sama istrinya di air mancur situ. Ya udah baik naik motor, tapi tiba-tiba dari belakang ada anak-anak SMA itu ngebut, tubruk dari belakang, terpental, tulang ekor belakangnya ini retak katanya, atau ada cedera gitu. Wah, ngeri kalau tulang belakang ditubruk sampai terpental itu kan. Kalau tulang belakang bahaya itu. Ya Allah, gitu kadang musibah itu datang, kita sudah hati-hati, dari belakang itu datangnya dari apa? Belakang, kadang begitu. Makanya disinilah kita manusia itu butuh banyak proteksi ya, banyak penyelamat, perlindungan tadi. Nah, salah satunya itu tadi sedekah ya. Nah, makna fali anfusikum, bahwa sedekah itu kembali manfaat pada diri kalian tuh selain tadi berpahala, tapi juga tadi menolak apa tadi? Bala ya. Dan yang terakhir, mana sedekah kembali pada diri kalian itu, bahwa sedekah itu nanti akan jadi payung ya. Jadi naungan. Nabi mengatakan ya sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap orang itu tahta zilli sadaqatihi ya. Setiap orang itu nanti di mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia ya. Enggak ada rest area, enggak ada atap, enggak ada kipas angin, enggak ada AC, panas ya. Keringetan sampai ya satu dengkul ya, sampai tenggelam itu dengan keringatnya orang saking panasnya. Nah, hari itu nggak ada naungan, nggak ada payung ya, kecuali tadi orang yang diberi payung atau diberikan naungan oleh Allah. Nah, orang-orang yang ahli sedekah itu di bawah payung sedekahnya. Jadi sedekahnya itu jadi semacam apa? Atap gitu, atau naungan itu. Ya, sehingga dia nggak kepanasan, nggak kehausan ya, nggak kelaparan, itu masing-masing di bawah sedekahnya ya. Nah, itu makna ya, nanti sedekah akan kembali pada diri kalian. Nah, sedekah yang bagaimana tadi? Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, yaitu sedekah yang kalian sedekahkan atau infak yang kalian infakkan tujuannya hanya untuk mencari ridha Allah ya. Tidak yang lain ya, bukan musim-musim apa namanya kampanye wali kota ya. Kemarin saya diminta untuk membuka apa doa ya, mengiringi debat ya, pasangan wali kota Bogor ada 5 di UIK kemarin, ramenya luar biasa. Semuanya mengatakan punya program kesejahteraan, sembako gratis. Wah, pasti semua begitu. Nggak ada janjinya yang buruk, nggak ada ya, semuanya baik semua ya. Tapi wallahu alam itu niatnya karena Allah atau karena supaya dicoblos itu, wallahu alam ya. Nah, sedekah yang bermanfaat itu bukan karena pamrih ya, tapi karena mencari ridhonya Allah ya. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira ya. Jadi ketika penghuni surga itu ditanya, amalan Anda ini apa kok
masuk surga ya. Ternyata amalan mereka itu suka memberi makan ya. Ala hubbihi, memberi makannya itu dengan cara yang terbaik ya. Memberi makan dengan penuh cinta tadi ya. Penuh keikhlasan untuk orang miskin, anak yatim, orang-orang yang terpenjara atau orang-orang yang tersandra ya. Ya. Jadi ikhlas ya. Ini yang ikhlas itu yang sulit itu ya. Kalau hanya sekedar memberi itu banyak ya. Tapi yang sulit itu ikhlas ya. Ikhlas memberi tanpa diungkit-ungkit ya, ayat-ayat yang sebelumnya itu. Memberi tanpa ingin kembali ya. Memberi tanpa pamrih ya. Memberi tanpa ingin dikasih terima kasih. Ya memang mau terima kasih mau enggak ya, yang penting udah karena Allah ya sudah. Enggak diingat-ingat lagi, enggak diungkit-ungkit lagi. Itu ikhlas itu begitu ya. Jadi memberi tanpa pamrih ya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan tadi itu dipenuhi. Dipenuhi itu maksudnya dibalas kembali ya. Jadi Allah enggak ingkar janji. Jadi makanya kalau kita infak sebanyak-banyaknya itu enggak usah khawatir takut miskin ataupun hilang hartanya. Ndak, itu kembali, Allah akan bayar ulang kok ya. Makanya transaksinya kalau infak atau sedekah atau zakat kepada Allah itu, transaksi kepada Allah itu hutang ya. Artinya Allah pasti bayar itu. Yuwaffa itu artinya Allah membayar. Ya. Dari infak kita itu enggak hilang, dibayar kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun dan kalian tidak dizalimi ya. Jadi sama sekali nggak ada kezaliman itu ya, nggak ada ruginya. Misalkan kita berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu nggak ada ruginya sebenarnya. Bahkan balasannya itu balasan spesial gitu ya. Nabi mengatakan kalau orang itu peduli ya, mau infak untuk anak-anak yatim itu, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah ya. Aku sama orang yang suka infak sama anak yatim ya, menanggung hidup mereka itu kahataini, seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari tengah sama jari telunjuk begini, deket gitu ya, satu coupling ya, satu tetangga dengan Nabi. Berarti surganya surga apa? Firdaus ya. Jadi orang yang soleh sosialnya tadi itu ya, orang sosialnya bagus, nah itu insya Allah ya bersama Nabi nanti di surganya ya. Jadi jangan asal masuk surga. Surga itu ada 8 tingkat ya. Nah tingkatan paling tinggi itu surga Firdaus, surganya para nabi. Berarti kalau orang tadi itu peduli ya terhadap infak ya untuk orang-orang yang membutuhkan, khususnya anak yatim tadi, itu akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna infak itu kembali pada diri kalian dan Allah membayar kebaikan itu dan Allah tidak menzalimi kalian. Ini ayat yang sangat luar biasa, ini memotivasi untuk kita semua ya, memotivasi untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan atau cukup ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.